Kalian mau mulai usaha, tapi nggak tahu mau mulai dari mana? Simak tips ini biar niat kalian jadi pengusaha, nggak cuma jadi wacana. Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan membahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu kamu membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Sebelum lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Oke, disclaimer dulu ya. Tips ini mungkin terlalu basic buat para pengusaha-pengusaha yang lebih senior. Tapi buat kalian yang baru mau mulai langkah pertama, tips ini bakal ngebantu kalian untuk jadi panduan, biar kalian nggak salah langkah. Tips yang pertama, carilah kebutuhan atau masalah yang belum bisa dipenuhi oleh produk yang tersedia di pasar sekarang. Dalam istilah ekonomi, carilah demand yang belum tersedia supply-nya. Jangan kebalik, jangan justru masuk ke produk atau demand yang supply-nya udah banyak banget, yang persaingannya udah ketat. Karena saya seringkali melihat ya, orang-orang yang memulai usaha justru terpikir ide ketika melihat usaha lain yang serupa. Contoh misalnya, 10 tahun terakhir lagi ramai tren coffee shop. Semua orang berlomba-lomba bikin coffee shop, karena berpikir, oh kalau coffee shop A aja laku, kenapa saya juga nggak bikin coffee shop? Padahal sebenarnya ketika demand terhadap coffee shop sama, tapi pemainnya makin banyak, maka kue yang bisa diambil di tiap pemain akan makin dikit. Jadi hati-hati ketika mau mulai usaha karena ikut-ikutan tren. Karena tren biasanya nggak berlangsung lama, makin banyak orang yang tertarik berbisnis di produk atau jasa yang udah banyak pemainnya, maka kue yang didapatkan tiap pemain akan semakin sedikit. Jadi jangan kebalik ya, justru cari demand atau kebutuhan yang belum banyak atau belum cukup tersedia dengan baik produk atau jasa di kategori tersebut. Yang kedua, lakukan riset pasar. Saya seringkali melihat orang yang baru mau mulai usaha itu terfikirnya pengen jualan apa ya? Pengen ngasih jasa apa ya? Padahal sebenarnya itu bukan pertanyaan terpenting yang harus kalian tanyakan. Yang harus kalian pikirkan. Pertanyaan terpenting adalah kalian mau jualan ke siapa? Kalian mau menyelesaikan masalah siapa? Karena ketika kalian sudah mengenali target pasar kalian, kalian bisa melihat berbagai peluang yang ada. Apa poin-poin terbesar mereka? Mana masalah yang mereka bersedia untuk keluar uang untuk menyelesaikannya. Jadi jangan terbalik ya. Jualan produk apa, itu konsekuensi atas masalah yang dialami target pasar kalian. Cobalah lakukan ya interview, tanya-tanya gitu ya. Nggak usah jualan ke hal yang jauh-jauh gitu ya. Cari keluarga kalian, teman-teman kalian, teman kantor, teman kampus. Cari kira-kira mereka punya masalah apa ya yang belum diselesaikan oleh produk yang ada sekarang di pasar. Mereka punya kebutuhan apa ya yang belum bisa dipenuhi oleh produk di pasar. Itu peluang bisnis buat kalian. Tips yang ketiga, mulai dengan modal yang sekecil-kecilnya, kalau perlu tanpa modal. Kenapa? Karena kalian harus sadar, kalian harus aware, potensi gagal dalam bisnis rintisan itu sangat besar. Jadi kalau kalian mulai usaha, terus gagal, nggak usah baper. Itu normal. Karena kalian tahu kalian kemungkinan besar akan gagal, kalian akan lebih berhati-hati membelanjakan dana tabungan yang kalian milikin maupun dana yang dipercayakan investor kepada kalian. Pastikan semua alokasi itu punya potensi memberikan keuntungan sepadan. Entah kalian langsung dapat pendapatan dari situ, entah kalian bisa dapat pengguna loyal dari situ, atau membangun kepercayaan. Jadi pastikan semua cost yang keluar, semua investasi yang keluar, itu disusun berdasarkan pertimbangan return on investment. Jangan cuma asal keren-kerenan doang. Semua harus dipertimbangkan apa dan seperti apa keuntungan atau imbal hasil yang nanti akan didapatkan. Karena itulah, ketika kalian mau mulai usaha, sebenarnya modal bukan masalah terbesar. Karena banyak banget potensi usaha, ide bisnis yang bisa kalian jalankan tanpa modal. Kalau kalian mungkin udah punya ide bisnis, tapi belum kunjung kalian realisasikan, kalian harus sadar, semua ide bisnis itu worthless. Nggak ada nilainya ketika baru di level ide. Kalian harus belajar dan mau untuk melaksanakannya. Kalian tes. Ya mungkin potensi gagalnya besar. Tapi kegagalan mulai berusaha itulah yang akan bikin kalian naik kelas menjadi seorang pengusaha yang lebih matang. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.